Mengapa mahasiswa dalam mata kuliah kewarganegaraan harus mempelajari tentang materi perdamaian dunia? Iya, karena mempelajari perdamaian dunia juga membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang penting dalam membangun masyarakat yang damai. Mereka akan belajar tentang pentingnya toleransi, penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, dialog antar budaya, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semua ini merupakan landasan yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Jelaskan apakah perdamaian dunia telah terwujud. Jika iya atau tidak, jelaskan mengapa. Tidak, karena perdamaian dunia belum tersepenuhnya terwujud meskipun ada kemajuan dan beberapa aspek masih ada yang konflik dan ketegangan yang berlangsung. Yang pertama itu konflik regional, konflik bersenjata dan ketegangan masih berlangsung di beberapa wilayah seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Faktor-faktor seperti perbedaan etnis, agama, sumber daya alam, dan persaingan kekuasaan masih menjadi pemicu konflik di wilayah-wilayah ini. Yang kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat menjadi akar penyebab konflik. Ketimpangan ekonomi, ketidaksejahteraan, akses terhadap sumber daya, dan ketidakadilan dalam sistem politik dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme dan ekstremisme. Nasionalisme yang berlebihan dan ekstremisme ideologi dapat memicu konflik dan kekerasan. Ketidakmampuan untuk menghormati keberbedaan budaya, agama, dan perdagangan politik dapat menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang keempat, persaingan kekuasaan dan sumber daya. Persaingan untuk menguasai sumber daya alam, wilayah, atau pengaruh politik dapat menyebabkan konflik antara negara-negara. Persaingan yang seringkali melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan militer yang kompleks. Yang kelima, kurangnya kerjasama internasional. Meskipun ada lembaga internasional seperti PBB yang berupa mempromosikan perdamaian dunia, yang masih seringkali sulit dicapai. Perbedaan kepentingan nasional, politik, dan kebijakan luar negeri negara-negara dapat menghambat upaya bersama untuk mencapai perdamaian. Meskipun perdamaian dunia belum sepenuhnya terwujud, penting untuk ingat di bahwa ada upaya yang terus dilakukan oleh individu, kelompok, dan lembaga internasional untuk mempromosikan perdamaian melalui dialog, diplomasi, kerjasama, dan penyelesaian. Don't